Oke anjay GG, balik lagi lu di podcast Problem 101. Kali ini adalah episode kelima ya. Masalah gua, masalah lu, masalah kita semua. Anjay GG, intro dulu ya. Nah, oke sudah intro tadi. Jadi di episode 5 kali ini kita akan bahas beberapa hal ya. Ini kayaknya episode terakhir gue throwback. Episode 5 ini. Episode 6 nanti akan ada 2 tahun gue vakum, apa yang kejadiannya nggak bisa gue lupakan berkaitan dengan jalan raya juga tentunya. Nah di episode 5 kali ini akan membahas tentang gue ditabrak bocah, oke itu satu, gue nabrak orang itu dua, dan yang ketiga adalah pesan untuk Gojek dan kepolisian. Ini penting banget nih. Yang pertama adalah kejadian, lu bisa lihat dari maps yang gue tampilkan ini. Di HP gue sih gue bisa kontrol, tapi bagus di desktop gue juga bisa kontrol nih. Nih mouse kelihatan kan, mantap. Nah jadi kejadiannya yang pertama ini adalah ketika kalau nggak salah nih sore menjelang malam ya, udah mulai gelap nih. Jadi gue dari arah sini seperti tanda ini, gue dari arah sini di start dari Umar dan pasar. Gue lagi bawa sampai gue bawa barang gitu ya, bukan makanan tapi bawa barang. Nah ini Indomaret di Teku Umar ya, lu lihat warnanya nih Indomaret nih. Gue dari arah sini ingin nyari shortcut alias gang kecil ke sini. Gue kan mau belok. Dari jauh, dari 20 meter mungkin atau lebih, gue udah pasang lampu sen kanan, oke. Dari sekian banyak pengendara pas itu, karena melihat gue mau belok dan jaraknya nggak terlalu dekat dengan gue, karena yang dekat udah lewat tuh, jadi sisa yang jauh-jauh. Nah, gue ngesen nih. Gue lihat dari jauh, udah aman nih, orang udah pada pelan nih ngasih gue jalan nih. Ada sekitar kurang lebih 5 atau 6 motor udah pelan ya. Jadi artinya pelan itu adalah mereka dari jauh pelan lagi. Mereka dari jauh sini nih, katakan kursor gue, nah aman nih. Dari jauh sini mereka pelan ke arah gua. Gua kan mau belok ke sini. Gak lihat nih gangnya nih. Udah pelan, mereka ada 6 orang, mungkin yang motor, yang mobil masih jauh di sana. Pas gua udah belok, karena gua tidak memperhatikan yang jauh banget, gua belok perlahan, pelan, karena gua tahu itu bakal aman ya, soalnya yang jauh banyak itu mendekat gua pelan, gua juga beloknya pelan, oke. Okay. Pas gua nyampe sini nih, tanda putih ini kayaknya nih, tanda garis 2 ini nih. Ada bocah cowok bonceng cewek sama-sama pakai helm. Gue kenapa sebut bocah, karena bocah kayak dia mungkin SMP akhir atau SMA awal ya. Bukan posisinya tuh lagi pas tuh udah kuliah ya, gue sebut bocah lah. Dia langsung dengan kecepatan tinggi der di sini nih kejadiannya nih. Pas gue belok mau berakhir belok der, dia jatuh. Dia lebih parah sebenarnya jatuh dibanding gue ya. Jadi dia jatuh ke sini motoran sama 2 orang itu, yang dibonceng cewek, yang dari motor cepet banget. Dia jatuh di sini, di start sini. Nah gue kan ke sini nih, gue sih yang kena kaki dan is okay ya, nggak ada motor gue baret apa-apa, aman. Kaki gue pun sedikit lecet itu ya, gue kena tapi nggak sampai terpental. Dia terpental nih, motor jatuh, dia ke aspal berdua, nggak tahu gue lukanya, bodo amat. Nanti ya gue cuma motor gue tersungkur gitu, gimana ya, dari berdiri ke jadi posisi tidur gitu, posisi tidur bener ya motor gue, terus kaki gue kena. Dan gue ya jelas gue bangunin diri, bawa dari sini maju dikit biar gak ngalangin jalan kendaraan gue alias motor gue. Datanglah ibu-ibu yang bawa minum, nggak tahu tiba-tiba dari mana datangnya, dari Indomaret mungkin deket soalnya, dari parkiran ini mungkin, nggak tahu, ngasih gua. Oke. Orang-orang yang tadi stop itu ada beberapa apa namanya, nolong bocah itu, ada yang angkat motor, ada yang nyamperin dia. Nah dan yang lain udah, kalau yang udah nggak ada urusan bisa jalan itu ya. Nah ketika dia mendekat ke sini, mendekat ke gua langsung teriakin, pakai bahasa ini ya, gue apa bro gitu, bro lain kali hati-hati ya, ini untung saya nggak kenapa-kenapa nih, lain kali jangan ngebut kayak gitu, udah tahu orang mau nyebrang. Gue gituin lah dia bilang, oh iya iya maaf. Oke, dia bilang gitu. Kenapa gue tau bocah ya, karena habis itu dia tinggal langsung aja.
Terus gue ingat sebelum dia ninggalin gue itu kan gue sempat tadi ngomong bro bla 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 tuh. Nah gue sempat dia pas lagi ngobrol berdua atau apa yang diobrolin sama ceweknya, cowok cewek tuh bocah itu. Terus gue iseng nanyain kan, kalau gue pribadi sih ya gue nggak apa-apa, kaki gue lecet dikit doang ya itu. Gue tanya dia, bro nggak apa-apa kan? Nah gitu dia. Iya nggak apa-apa, dia bilang nggak apa-apa keras. Nggak apa-apa dengan nada cepet gitu ya. Ya udah intinya lain kali hati-hati ya gue gituin dia tuh. Gue agak ngegas, nggak kayak gini nada gue ya beda. Karena itu jalan raya bising jadi gue gasnya lebih keras pasti ya ke dia ya. Besok dia tinggalin, gue lanjut lah ke gang ini. Untung nggak kenapa-kenapa anjir. Itu maksud gue nggak ada berdemek lagi bahasa game banget. Nggak ada berdampak keras ke gue atau ke motor gue ya, aman semua tuh. Tapi itulah ketololan bocil menurut gue ya. Mungkin feeling gue nih cowok cewek itu lagi bertengkar di jalan cuy. Lu bayangin di sini ada beberapa orang yang sudah berhenti dan pelan karena tau gue nyebrang, gue udah lampu sen dari jauh juga. Pas sampai sini gue aja gak denger gak lihat tuh orang tiba-tiba dari mana arahnya kenceng tuh, mungkin 60 dia kecepatannya. Mungkin feeling gue dia lagi bertengkar cuy, yang cowok lagi ngambek mungkin namanya ceweknya, sehingga kecepatannya tidak memperhatikan sekitar dia ya. Memang seperti itulah ke tololan bocil yang lagi apa ya, dimabok masalah cinta mungkin ya, nggak tahu gue. Semoga setelah gue bacotin itu dia tidak menjadi tolol lagi. Ya lebih hati-hati kayak anjir, dikira cuma dia yang punya nyawa, dikira cuma dia yang punya nyawa di jalan raya ya. Semua orang punya nyawa cuy. Itu pertama yang mau gue bawain topiknya. Oh ya, sebelum mau ke topik kedua, gue ingat kaki gue tuh lecet, nggak terlalu parah sih, ya paling kulit terkelupas sedikit, sembuh ya ujung-ujungnya, nggak mungkin nggak lah. Sakitnya masih bisa gue tahan lah itu, nggak sampai teriak, gue santuy gitu ya. Yang kedua adalah kasus gue nabrak orang. Ini kasus nabrak orang ini sangat apa ya? Sangat cepat dan random kejadiannya ya. Di satu pertigaan yang jelas bukan di sini ya, Jadi suatu pertigaan itu, ini sensor semua di Google nih soalnya nih. Ini kan gue back dulu lah. Nah, satu pertigaan itu, pertigaannya kayak mana ya? Gue cari contoh dulu ya. Ya, pertigaan itu pokoknya cuy, bukan perempatan. Ya kita anggap aja kayak pertigaan ini ya. Ini kan sebenarnya perempatan tapi dipisah nih. Di sini pertigaan juga. Ya anggap udah gini. Dari arah sini mau nyebrang ke jalan utama, oke, dari jalan yang kecil mau nyebrang ke jalan rayanya ya. Dan udah ada depan gue tuh motor ngantri beberapa. Gue dari jauh pakai motor udah pelan nih. Udah pelan, udah diam belakang dia. Nggak tahu kenapa lagi-lagi ada yang merasuki gue nih anjir. Tiba-tiba ngegas gue anjir, ngegas bukan teriak tapi ngegas, motor breng, kena motor orang di depan, ketabrak itu maksudnya kena bagian ban sama knalpotnya dia kalau nggak salah ya, debrek gitu kan. Wow, gue langsung refleks minta maaf 1000 kali ya. Aduh, mama gitu. Oh, banyak berkata maaf yang gue ucapin, sampai saking nge-spam yang gue maaf, anjing bahasa game lagi. Sampai saking banyak gue bilang kata maaf, dia nggak sampai bilang apa-apa, dia cuma noleh ke belakang. Wah, apa nih anjing, tabrak tiba-tiba gue pasti gitu dia noleh ya. Gue spam kata maaf. Sekarang gue sangat tahu gue kenapa ngegas sih anjir ada orang depan lo, padahal nggak tahu juga gue sampai sekarang ini kenapa gue bisa ngegas itu ngegas bener ngegas cuy, bukan yang kecil tapi greng gitu anjing, jedeng gitu sampai dia kena motor gue kena. Untungnya lagi nih kenapa gue diselamatkan terus sama Tuhan. Motor gue nggak ada kenapa ya. Kalau nggak salah sih itu ban ketemu ban mungkin ya, tapi dengan guncangan yang keras di kita berdua udah berasa guncangannya itu terasa ketemu polisi tidur, tapi gini cuy, kita tidak ngerem cuy, jadi jalan terus deh gitu tuh ya. Kalau gue panik, gue refleks kata maaf 1000 kali, udah gue tahu gue salah tuh, nggak ada pembenaran itu ya. Ketololan gue itu yang kedua. Orangnya gak ada kata apa-apa cuy, sampai jalan. Kita berdua sampai jalan itu, sampai nyebrang ke jalan raya itu. Iya serius. Gue jelas gak berani nyalip dia ya. Gue pelan, gue belakang dia jauh, biarin lah dia kenceng jalannya.
Nah yang ketiga ini mungkin podcast yang nggak tahu berapa lama, yang penting gue ingin menyampaikan keluh kesah gue ya. Ini sebenarnya pesan terbuka untuk pihak Gojek Indonesia dan untuk semua apa ya, penyedia transportasi online di Indonesia, oke? Yang mau gue sampaikan adalah tolong lebih perhatikan driver kalian di lapangan ya, entah gimana caranya, entah ada orang apa yang di lapangan ditugaskan sama dia atau sama driver ngingetin. Karena perlu sanksi banget kepada oknum driver yang merokok sambil berkendara. Gak cuma satu gue lihat sehari-hari, lebih dari belasan lebih mungkin itu gue lihat ya. Yang paling parah adalah gue pernah lihat Gojek driver bawa penumpang di belakang. Gue jamin penumpangnya bocah karena tidak berani menegur. Di situ drivernya merokok sambil bawa orang. Sayangnya dia tidak searah dengan gue, jadi lawan arah gitu. Jadi gue liatnya pas berpapasan. Kalau gue searah mungkin gue akan tegur itu driver, karena gue ratusan orang mungkin udah gue tegur ya, entah yang beneran customer gue atau orang-orang random di jalan, orang-orang asing. Kalau udah lu berkendara sambil merokok, oknum-oknum egois itu harus ditegur karena emang merugikan orang lain. Gak semua orang suka rokok jarak raya, mata dan kulit gue yang lain pernah kena, entah tangan atau kaki. Orang-orang seperti itu, terutama driver. Kita mulai dari driver dulu nampaknya ya, paling bagusnya. Kita mulai dari driver Gojek dulu. Jadi perusahaannya harus emang lebih tegas memberikan sanksi kepada driver-driver yang merokok sambil berkendara itu. Apalagi pas jam-jam kerja itu ya, pas rame-ramenya orang di jalan raya. Itu harus lebih tegas. Kemungkinan solusi yang bisa gue tawarkan adalah di aplikasi kita sediakan satu fitur laporkan driver, oke? Jadi misalnya gue lagi klik fitur laporkan driver, gue bisa mengirim foto ke server Gojek driver yang merokok sambil berkendara beserta plat nomornya dia. Setelah gue foto, gue kirim, baru gue bisa tegur driver secara langsung. Kenapa menurut gue ini perlu? Karena kalau negur secara langsung cuma saat itu doang, menurut gue dia matiin rokoknya ya. Saat itu doang, besok gitu lagi dia mikir juga nggak ada yang negur gue hari ini. Pasti karena gak habis-habis orang yang rokok sambil berkendara ya, driver yang oknum maksud gue itu gak habis-habis, selalu gue lihat tiap hari. Entah ada yang sambil bawa makanan, yang paling parah sambil bawa customer itu ya, ada sambil bawa barang, gue lihat ada yang lagi gak bawa apa-apa. Kalau lu gini ya, kalau lu ngerokok di tongkrongan driver, di markas driver, silakan, gak peduli gua. Lu yang rokok, lu yang ngirup asap sama tongkrongan lu, gak merugiin orang lain ya. Jalan raya itu tempat umum, oke? Buat para oknum driver sialan yang merokok sambil berkendara, atau ini pesan buat lu semua nih. Tahu diri lah, jangan egois. Kau kira cuma kau doang yang suka asap rokok? Gue semua pernah kena asapnya, abu rokoknya, bara apinya, entah kena mata atau kan gue pakai masker segini, entah mata atau bagian jidat atau terbang ke leher, ke tangan, kaki. Mereka mana peduli ya, perokok-perokok egois di jalan itu yang sambil berkendara itu gak akan peduli. Mau itu di belakang dia ada anak kecil, balita, bayi, ada kakek-kakek, nenek-nenek, gak peduli mereka. Mau ada yang punya penyakit paru-paru mungkin, mau yang lagi gangguan pernapasan, gak peduli mereka ya. Mereka cuma memperdulikan diri sendiri. Itulah egoisnya mereka. Apalagi kalau mereka driver itu oknum driver yang seperti itu harus dikasih sanksi ya. Misalnya nih, kalau lanjut tadi fitur yang gue tawarkan, laporkan driver itu beneran kejadian, semoga ini gue doa banget, semoga ini video mungkin gue akan upload setiap hari di TikTok ya, untuk tag akun Gojek biar ke notice. Nah kalau fitur itu sudah hadir, lanjut lagi, kepotong mulu dah. Sanksilah ke driver dengan plat nomor yang tertera, dan kalau dia ada foto ngerokok sambil berkendara tuh sanksi sehari, jangan kasih online sehari biar jerah tuh. Sehari kalau kasih online udah, besok bisa kerja lagi loh. Tapi sehari 24 jam gak usah kerja loh, biar tahu diri, tahu rasa. Karena kalau sanksi gak aktif atau gak online beberapa jam itu gak akan jerah orang kayak gitu. Harus sanksinya seharian full biar benar mampus. Dan satu sama lain driver punya hak yang sama, bisa ngelaporin driver lain. Karena kalau negur capek, gak akan ada habisnya. Gue ratusan yang pernah gue tegur ya. Yang paling parah ceritanya pernah gue ceritain di TikTok gue yang sebelumnya juga, yang udah ke ban itu adalah di depan kantor Gojek. Pas sebelum nyampe depan kantor Gojek, gue nemu satu driver
Merokok jelas depan gua, driver lo ini, oknum driver sialan ini. Gua tegur dengan keras dan dengan kesel karena gua kena anjir, gua kena itu abunya dia. Ya emang namanya juga orang egois, paling ngeselin emang ya. Gua tegur lah, Pak jangan rokok dong, saya kena. Goblok gue gituin dia. Ya jelas kalau kita nggak ada pakai yang gitu mana mereka denger gitu loh. Kemungkinan dia juga pakai headset ya. Gue salib dia denger itu, gue jamin dia ngerokok. Nah kayak itu jaraknya kurang lebih ada mungkin 500 meter dari kantor Gojek ya. Pas sampai depan kantor Gojek ada lampu merah di depan kantor Gojek. Nah pas merah tuh gue diam. Dia datang dari arah sama, tapi cuma kita dipisahkan satu mobil ya. Jadi gue di kiri, dia ada satu mobil, jadi kanan lewat. Terus dia bilang ini ke gue, bro ngapain tadi gitu dia kan. Apaan bapak yang ngapain tadi, gue gituin ya. Bapak yang rokok, dia terus hilang rokoknya. Dia udah mati rokoknya mungkin. Mana harus yang rokok gitu dia. Dengan muka yang ngeselin banget, gue sampai inget sekarang. Tapi setelah itu dia pakai bahasa Bali ke gue ya. Intinya dia bilang gini, jangan macam-macam jalan raya, awas lo ya gitu dia bilang ke gue. Tapi dia pakai bahasa Bali. Gue balas lah, apa yang macam-macam, bapak yang rokok saya yang kena, apaan sih gak jelas gue gituin dia tuh. Hati-hati lain kali gue gituin tuh. Akhirnya pas lah gue ngegas sama dia tuh, dia gas balik kayaknya, awas lo gitu juga. Iya apaan awas, orang bapak yang rokok udah gituin dia, bapak yang salah nggak tahu diri emang gue gituin dia dengan kerasnya. Jalanlah lampu merah berubah jadi lampu hijau, jalan. Gue pengen banget ketemu oknum driver sialan tuh lagi ya. Gue pengen banget ketemu oknum driver tuh sialan lagi. Kita ketemu di kantor Gojek, ayolah pak. Kalau kita nggak ada bukti dari fitur aplikasi yang belum tersedia itu ya belum ada. Pakai bukti CCTV berani gue. Pakai bukti CCTV yang ada di jalan raya berani gue. Gue di belakang dia, gue kena, gue tegur dia, gue salib. CCTV kan ada banyak, sekarang udah di jalan ya. Pas sampai mau merah kita ada debat. Ya berani gue, ayo pak. Pakai fitur CCTV debat sama gue, itu buktinya ya. Sekalian tuh oknum driver itu nggak usah dikasih kerjaan, karena percuma ngasih orang-orang itu kerjaan ya. Kalau kerjaan yang rugi orang lain, ngerti nggak lo maksud gue? Percuma ngasih dia orderan, berkedok bantu orang, tapi kalau di jalan raya dia ngerugiin orang lain dengan cara merokok sembarangan, ya sama aja. Gojek emang bukan ngasih dia kerjaan namanya tuh, ngasih dia privilege untuk dia arogan di jalan, apalagi kalau dia driver ya. Yang paling kesel menurut gue, yang diajak debat gue sama sesama driver lo itu anjir. Driver lain gue tegur mau bro, cuma mungkin 1 dari 10 bisa dibilang ya. Adalah yang kayak gitu lagi, tapi yang nggak terlalu parah. 1 dari 10 mungkin dari oknum driver yang gue tegur ngerokok sambil kendara tuh yang mau beneran matiin rokoknya. Nggak bisa ngomong apa-apa karena gue tegur yang ngegas. Kesel banget anjir. Lu tuh driver kasta lu itu harusnya jadi contoh anjir. Lu tuh kerjanya emang berjam-jam jalan raya ya, bukan cuma sejam 2 jam, lu mungkin lebih. Maksud gue itu profesi lu, profesional dikit bisa nggak sih? Udah ada undang-undang jelas yang ngatur. Kesel banget gue sampai sekarang. Seenggaknya kasih contoh ke masyarakat normal lah. Kalau lu jadi driver yang baik, lu tegur bila perlu masyarakat normal. Kebantu gue anjir, udah berapa customer, puluhan bahkan ratusan mungkin udah gue tegur ya. Yang kalau emang ngerokok atau gue tahu dia ngerokok, yang paling respect sih yang nanya ya customernya. Ada beberapa orang yang nanya, mas boleh ngerokok nggak nanti? Oh maaf, jangan rokok di jalan ya, nanti setelah sampai tujuan silakan rokok gitu. Ada beberapa yang customer yang gue respect, gue kasih bintang 5 tuh. Atau ada yang udah bawa rokok, gue jemput and then gue beritahu dengan baik-baik, maaf ya sebelumnya, tolong jangan ngerokok sambil berkendara ya, matiin dulu rokoknya atau saya tunggu sampai habis. Gue tunggu bener, tapi gue harus diam di tempat yang nggak kena asapnya ya, nggak kena rokoknya. Capek anjir bertahun-tahun kayak gitu sendirian, capek banget nih. Kayaknya kepedulian Gojek sama driver bullshit deh. Dan waktu ini yang paling parah gue lihat dan gue tegur juga ya adalah oknum driver yang sama merokok sambil berkendara. Lu tau di belakang helmnya ada stiker apa? Keselamatan yang nomor 1 apa keselamatan adalah yang utama. Pokoknya itu stiker resmi dari pihak kepolisian ya. Kemungkinan pas kepolisian lagi sosialisasi, dia ikut atau di jalan raya kepolisian lagi bagi-bagikan stiker itu karena dia dilihat tertib bawa helm atau apa, mungkin di stop gitu, dikasih stiker di helm itu. Keselamatan adalah yang utama atau keselamatan adalah yang penting atau keselamatan adalah nomor 1, gue lupa. Pokoknya gitu stikernya. Ngerokok anjir, bullshit. Apa itu? Gue tegur lah, Pak, apaan keselamatan yang nomor 1 kalau ngerokok di jalan? Goblok, gue gituin dia tuh.
Mana gue salib habis bodo amat. Semoga masuk kotak nih kata-kata itu ya. Lu ngerti gak maksud gue? Lu pakai helm, lu driver, tapi oknum-oknum sialan lagi ya yang merusak citra driver tuh, oknum-oknum yang rokok sembarangan tuh. Lu driver, di belakang helm lu ada stiker keselamatan adalah yang utama kalau nggak salah. Correct me if I'm wrong tentang tulisannya ya, tapi intinya keselamatan yang utama. Lu dapat stiker cukup resmi dari pihak kepolisian, lu dapat. Terus lu dengan gimana apa ya, tolol dan goblok dan gak ada otaknya, merokok sambil berkendara aja raya, mikirin diri sendiri aja tuh, egois banget loh. Kalau nonton sampai video ini ke bapaknya tuh silakan Pak, mau sadar diri atau mau debat sama saya, ayo debat, nggak ada habisnya ini gua. Lu kalah semua, nggak ada pembenaran ya, tidak ada pembenaran ya untuk orang-orang yang merokok sambil berkendara itu. Orang-orang, aduh gimana tuh gue bilang ya, kesel banget anjir, egois banget, munafik banget tuh anjir. Stiker belakang helm keselamatan nomor 1, tapi dia sendiri gak peduli sama keselamatan orang lain ya. Tolol banget anjir, egois banget dia. Ya mana peduli, lagi-lagi gue bilang ya. Belakang dia ada kakek nenek mungkin yang berkendara, ada yang balita atau bayi, mungkin orang bawa bayi atau balita. Dia gak peduli ya bu rokoknya kemana, bara apinya kemana. Ini yang gue kesel dari aplikasi Gojek ini, kenapa itu fitur apa ya tidak diterapkan dari zaman dahulu kala ya. Karena fitur laporkan sesama driver itu bisa menguntungkan banget ya bagi driver-driver kayak gue yang bersuara tiap hari negur capek. Itu fitur bisa sangat-sangat membantu ya. Dan itu fitur juga bisa, menurut gue, ini saran gue nih kepada Gojek Indonesia, itu fitur selain memfoto plat nomor dan driver yang merokok, oknum-oknum driver, kita bisa juga pakai itu fitur untuk driver yang nggak bawa helm misalnya, atau driver yang apa ya lagi, yang membahayakan orang lain lah pokoknya. Entah yang ada kecelakaan driver yang menyebabkan masalah, itu bisa kita laporin juga. Foto dari foto dan plat nomor kita tahu ya itu sebenarnya. Itu harus ada fitur begituan anjir di aplikasi, terutama yang merokok deh. Yang paling merugikan orang lain tuh yang merokok sambil berkendara dah, sumpah. Yang rugiin banget tuh anjir, sumpah kesel banget gua. Sampai sekarang ya, sampai kapanpun gua akan kesel dan dendam sama orang seperti itu ya. Next, pesan untuk pihak kepolisian lalu lintas Republik Indonesia, tolonglah Bapak Ibu kepolisian lebih disosialisasikan lagi, lebih ditegaskan lagi soal larangan berkendara sambil merokok ini di jalan raya tentunya, mau itu kendaraan roda 2 atau kendaraan roda 4, oknum-oknum yang merokok sambil berkendara pasti ada. Jadi mohon lebih ditegaskan lagi, sosialisasi, teguran, bahkan sanksinya, karena udah ada undang-undang jelas yang mengatur. Karena saya selaku warga negara yang baik di jalan raya sangat terganggu dengan kelakuan masyarakat dan banyak oknum seperti itu di jalan raya ya. Merokok sambil berkendara itu mungkin bagi beberapa orang itu sepele, tapi bagi saya enggak, yang setiap hari kerja di jalan raya saya melihat kejadian yang sangat ironis sekali itu menurut saya. Ada satu sisi ada pengendara egois yang merokok sambil berkendara, satu sisi di belakangnya ada banyak sekali saya lihat, ada balita, ada orang bawa bayi, ada pengendara yang udah lansia, lanjut usia, ada yang punya lagi batuk-batuk, mungkin lagi sakit, udah mencoba pakai masker tapi masih menghirup rokok atau bahkan kena. Itu kasihan sekali ya kalau orang lain yang dirugikan. Semoga aja pesan saya bisa dapat tersampaikan. Solusinya pasti sudah dipikirkan dan tinggal diterapkan. Mungkin kemungkinan solusi ini sudah dipikirkan dari dari lama ya oleh pihak kepolisian, tapi belum diterapkan aja saya lihat. Karena kalau ada razia seperti itu, saya pernah kena razia tapi saya aman, maksudnya saya semua lengkap. Yang selalu dicek adalah helm, kelengkapan sepeda motor, STNK, SIM, KTP. Entah kenapa saya tidak pernah melihat di depan mata saya merazia perokok yang sambil berkendara. Oke, itu sangat membahayakan sekali. Mungkin videonya akan gue cut ke pas tadi ngomongnya sedikit formal, itu akan gue cut upload TikTok tiap hari mungkin kalau gue bisa, upload YouTube Short kemanapun, dan tag pihak kepolisian Indonesia. Dan ngomongin soal merokok sambil berkendara itu emang balik lagi tadi gue bilang, bagi beberapa orang itu sepele, bagi gue tidak sepele sama sekali itu masalah ya, karena itu mencerminkan banget masih banyak oknum-oknum apa ya yang mementingkan diri sendiri, orang-orang yang egois di jalan raya itu harus diberitahu ya, harus dikasih paham itu ya. Ini gue lihat lagi coba di browser gue, jadi gue lagi membuka
website resmi Satuan Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia ya. Pembinaan lalu lintas kepolisian ini mencakup banyak banget. Intinya ada pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran. Ada nih, ini gue baca di website resminya nih. Polri.go.id. Intinya itu ada polisi berhak menindaklanjut pengendara yang seperti itu sebenarnya. Terus dari CNN Indonesia ada berita resminya. Ada judul artikelnya, polisi tegur warga merokok mobil dan motor bisa didenda 750.000. Ini gue baca apa namanya artikel CNN-nya, dan ada video dari Polda Metro, nggak tahu gue kapan nih, tapi sumber dari Instagram dilampirkan di website. Video ini mendapat 15.000 like. Harusnya video ini lebih luas ya disebarkan oleh banyak orang. Yang pertama, kepolisian menegur pengendara yaitu driver dan customer di belakangnya merokok. Ini kejadiannya nggak tahu gue di mana nih. Polda Metro, mungkin kejadiannya di luar Bali ya, tapi kita nonton dulu lah. Nah intinya kayak lu nggak dengar audio desktopnya deh kalau gitu. Ya intinya kepolisiannya itu lagi nyamperin driver Gojek dan customernya sama-sama ngerokok di jalan raya. Ditegurlah sama pihak kepolisian, ditanya merokok sambil berkendara itu aman nggak? Mereka berdua tahu itu nggak aman ya, tapi keegoisan mereka di atas keduanya. Keegoisan mereka tuh di atas semua alasan itu. Udahlah gue ngerokok aja lah, bodo amat, yang penting diri sendiri gitu. Ini kalau nggak ada pihak kepolisian yang negur dan memvideokan, nggak akan ada yang berani. Gue di Bali capek banget gue sendiri yang seperti itu nampaknya ya, yang berani negur langsung pengendara oknum-oknum yang merokok. Gue tegur secara langsung biasanya. Ada yang matiin, ada yang nyolot. Ntar next gue cerita yang debat. Next di CNN ini ada juga kepolisian nyamperin orang yang pakai mobil, dua orang di depan sama-sama ngerokok juga, ditegurlah oleh pihak kepolisian. Tuh. Polisinya masih baik ya, maksudnya cuma ditegur kalian yang ngerokok itu. Ada 4 orang ketangkep di video Polda Metro di Instagram. Nggak tahu kapan postingan ini, udah lama banget nampaknya. Harus 4 orang tuh denda 750.000 ya, sesuai artikel di CNN ini, berdasarkan undang-undang yang berlaku larangan merokok di jalan raya tuh. Tapi kepolisian betapa baiknya tuh, cuma menegur dan dibiarin lewat lagi, cuma dikasih tahu. Nih undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1. Ketentuan ini mengatur setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor jalan wajib mengemudikan kendaraan dengan wajar dan penuh konsentrasi. Itu artinya udah jelas yang merokok tuh mengganggu konsentrasi kita. Maksud gue konsentrasi pelaku dan korban ya. Oke, cukup menurut gue artikel dari itu. Lanjut ke ceritanya. Di sini gue banyak cerita tentang perokok yang berkendara juga nih. Kejadiannya ingat ya, ini kejadiannya sebelum COVID, yang debat ini. Jadi gue sempet debat pas itu gue lagi gak kerja gini sih kebetulan. Pas itu gue lagi bonceng cewek gue kayaknya di perempatan pasar Kreneng itu. Lagi belok kanan adalah orang depan gue bawa mogi plastik. Kalau nggak salah itu NMAX. Dari orangnya langsung nyalip di kanan, mengambil badan jalan lain aja udah kelihatan dia arogan, dia ngerokok. Pertama nggak kena gue, tapi pas kita nyebrang bareng ke arah kanan perempatan itu, perempatan tuh ya, ke kanan bareng, itu persis rokoknya depan mata gue, dia depan gue dan rokoknya gini, dia lagi gini buang abunya tuh kena bara api ke tangan gue langsung goblok ngerokok di jalan, saya kena gitu gue, tapi bahasa Bali gue nampaknya. Pas gue lanjut ke nyebrang kan lanjut gue, dia nyamperin gue, manusia egois dan tolol itu nyamperin gue dengan rokok yang masih menyala. Apa kamu tadi ya, berani kamu gitu dia, tapi pakai bahasa Bali ya, gue ngobrol pakai bahasa Bali, debat sama dia. Ya gue balas, apa bapak yang ngerokok, mata saya kena tadi, kalau saya buta mau pak nanggung, ini egois banget, mentingin diri sendiri gitu. Gue negur dia seperti itu. Dia cuma bisa ngelawan dengan arogannya, bilang apa kamu, awas kamu nanti ya, jangan macam-macam jalan.
Gak tahu kenapa ya, rata-rata orang yang gue tegur kalau dia ngelawan pasti kata-katanya seperti itu. Entah oknum driver yang gue lihat di depan kantor Gojek, entah oknum masyarakat yang gue tegur di deket pasar Kereneng dan pasar juga itu. Selalu seperti itu alasannya ya, dia ngancem-ngancem gak jelas, awas lo nanti hati-hati di jalan, padahal dia sendiri yang gak hati-hati di jalan, yang ngerugiin gue, ngerugiin orang lain dengan keegoisan dia itu. Yang anehnya emang orang-orang seperti itu emang kelihatan banget dia arogan dan egois ya. Catat nih, orang yang merokok sambil kendara tuh udah fix arogan dan egois ya, gak mau disalahin, mementingkan diri sendiri, dia mana peduli anjir yang kena. Apalagi gue orangnya orang sinus, gue gampang banget pilek, apalagi kalau gue sering banget pilek lebih tepat dan gampang pilek ya. Sekarang aja sedikit pilek gue sebenarnya tadi. Apalagi di luar sana masih banyak orang yang menurut gue yang penyakit pernafasannya melebihi gue ya. Gue doakan aja orang-orang oknum-oknum yang merokok sambil kendaraan jalan raya, mau lu pakai roda 2 atau roda 4, gue doakan aja paru-paru lu langsung cepat membusuk kalau lu masih bertingkah egois dan arogan seperti itu ya. Cepat membusuk paru-paru lu, gue doain. Kanker lu, mampus lu. Di tongkrongan is oke, gue gak akan doain yang jelek-jelek kalau lu ngerokok di tongkrongan ya. Silakan, terserah, bodo amat. Di tongkrongan lu yang kena, lu yang dapet sama circle lu doang, silakan. Kalau gak ngerugiin orang lain, gue gak akan doain yang jelek-jelek, silakan lu yang nanggung. Tapi kalau udah lu ngerokok sebelum kendaraan jalan raya, udah, gue doain yang jelek-jelek karena lu sendiri langsung memberikan langsung memberikan kerugian ke gua. Jadi gue doakan lu yang jelek-jelek, semoga paru-paru lu cepat membusuk, kanker lu di sana. Bodo amat gue lu nanti kanker, gua akan berusaha bersikap egois dan arogan juga. Kalau lu kanker minta tolong ke gua akan bersikap arogan dan egois. Gue bodo amat sama orang kayak gitu ya. Ingat, pengendara yang merokok sebelum kendara, karma itu ada. Gak tahu kapan tapi karma datang ke mereka cepat atau lambat nih, gue nggak tahu nih karma cepat atau lambat nih, pusing gue mikir nih. Tapi semoga pihak Gojek Indonesia dan semua penyedia transportasi online bisa memberikan sanksi dan teguran yang jelas kepada oknum-oknum drivernya yang merokok sambil berkendara, dan pihak kepolisian juga bisa menindak tegas dan lebih sosialisasi lebih digaungkan lagi kepada pengendara yang merokok sambil berkendara. Kalau bisa sih setelan lampu merah, kalau ada polisi yang lagi main HP, misalnya mungkin polisi lagi menghubungi temannya atau lagi foto-foto gitu, kalau bisa sih tilangnya nggak cuma yang nggak pakai helm ya, tilang juga yang merokok sambil berkendara lah, karena mereka juga ngerugiin orang lain di samping orang yang nggak pakai helm. Apalagi kalau udah nggak pakai helm dan tidak dan nggak ada etika, contohnya itu merokok sambil berkendara, udah itu double kill itu. Udah itu fix tilang aja, itu bawa aja ke kantor, itu cek aja perlu semua SIM, STNK, semua cek itu. Kayak gitu perlu didenda biar kapok ya. Contoh negara Singapura lagi-lagi, karena pemerintahnya berani melakukan denda tegas ke masyarakatnya. Alhasil tidak ada yang berani membuang sampah sembarangan di sana. Untung rokok permen karet sekecil itu pun gak ada yang berani buang sembarangan. Karena lagi-lagi pemerintahnya tegas. Mungkin pihak kepolisian sana juga tegas dalam mendenda dan memberlakukan sanksi kepada orang-orang oknum yang seperti itu ya. Apa ya? Ya pesan gue itu aja. Ingat, yang gue mention tadi adalah semua perusahaan transportasi online di Indonesia ya, nggak cuma Gojek, karena semua perusahaan transportasi online punya oknum driver yang merokok sambil berkendara. Mau itu sebut aja ya, mau itu Grab, mau itu Maxim, mau itu Bluebird, mau itu Shopee Food, mau itu semuanya, mau itu Gokar, Grabcar, semuanya. Yang lain sebutin semua, yang gue sebutin tuh gue pernah lihat semua oknum driver ada aja. Oknum driver yang merokok sambil berkendara, yang egois, yang mentingin diri sendiri, yang nggak peduli dengan customernya, yang nggak peduli sama orang lain, ada selalu. Makanya gue minta dengan tegas ini pihak kepolisian dan pihak penyedia layanan transportasi online menindak tegas orang seperti itu ya. Kita mulai dari driver dulu ya, setidaknya dari driver dulu mulai, setidaknya penyedia layanan transportasi online di Indonesia, sebelum ke masyarakat umum, sebelum ke masyarakat yang lebih luas. Karena gue jamin gak cuma gue yang kesel dan capek ngelihat dan jadi korban dari orang-orang egois dan melanggar aturan ini ya. Gue jamin banyak banget yang di luar sana jadi korbannya. Bahkan gue pernah lihat postingan di share di Twitter atau Facebook itu, yang matanya sampai merah, lebam, mbak-mbak itu kena
abu rokok, bara api itu dari pengendara itu sangat disayangkan ya. Segitu aja nampaknya podcast kali ini, udah ngebacot 30 menit lebih gue ya. Oke, nanti akan banyak episode 5 sekarang. Oke, nanti kan di episode 6 akan ada beberapa cerita yang gue sangat ingat dan gak akan lupa. Itu cerita pas gue vakum 2 tahun, jadi lagi gak kerja seperti ini, tapi itu cerita unik banget, gak akan gue lupa. Ada plus ada minusnya ya, ada baik ada buruk, nanti gue cerita episode 6. Oke, semoga ini podcast bisa seminggu 2 kali ya. Gue sangat berharap gue ada waktu shoot dan ada waktu record semuanya, ada waktu ngedit, ada waktu upload, ada waktu, yang penting gue berharap gue ada waktu aja ngerjain ini terus, sehingga bisa seminggu 2 kali ya. Oke, sekian aja dari gue 35 menit. Semoga bacotan gue sangat-sangat berarti dan semoga bisa merubah walaupun sedikit. Kita mulai dulu dari driver, yang pesan terakhir yang paling gua tekanin di sini, merokok sambil berkendara itu harus ada pihak yang tegas yang memulai. Oke, sekian dan terima kasih. Anjay GG.